Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Kita bersyukur kita kembali bergabung dalam persekutuan Selasa hari ini yang kita akan diteguhkan untuk terus menghayati kehidupan kita senantiasa kita bersandar kepada Tuhan. Sehingga ada satu lagu yang mau meneguhkan kita di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, kita senantiasa bersandar dengan meminta, mencari itu hanya kepada Allah saja. Maka kita akan memujikan lagu Kidung Jemaat 455 dengan judul Mintalah. Kita akan awali persekutuan Selasa kita dengan doa yang dipimpin oleh Bude Puji. Boleh di-unmute dulu, Bude. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah sumber hidup kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat, sembah, pujian, serta kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Allah yang layak kami sembah dan kami puji sepanjang hidup kami. Tidak ada Allah lain seperti Engkau ya Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang benar, Allah yang maha kasih, Allah yang mengerti akan segala tingkah hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah bangunkan kami dari tempat tidur kami dengan badan dan jiwa yang sehat. Kami juga bersyukur bisa tidur dengan lelap. Semua itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang tidak lalai Tuhan berikan kepada kami. Baik itu berkat secara jasmani maupun rohani, Tuhan selalu memberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang setia dan adil dalam setiap perkara, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua bukan karena hebat kami, tapi karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan peduli terhadap setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersama-sama membaca firman Tuhan, kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa memahami, bisa merenungkan, dan bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, beri hikmat kepada kami, supaya kami terus setia pada Tuhan sampai akhir menutup mata kami. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal selamanya, dan kami serahkan persekutuan kami melalui Zoom ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, godaan, dan juga pikiran-pikiran kami yang tidak terfokus kepada firman ini. Kiranya Tuhan berkarya di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga persiapkan Mbak Aban yang akan menyampaikan firman ini, yang akan membukakan firman Tuhan ini kepada kami. Kiranya Tuhan beri hikmat agar semua yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Amin. Matur nuwun Bude. Bapak Ibu terkasih, yang nanti mendengarkan dari YouTube, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 8 yang akan dibacakan oleh Bu Susi dan Bu Ratna. Monggo Ibu terkasih. Mazmur 8, saya akan membacakan ayat 1 sampai 5.
manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Belum di-mute. Bu Ratna belum di-unmute. Mohon maaf, ayat yang ke-6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Matur nuwun Bu Susi dan Bu Ratna untuk pembacaan firman-Nya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memperjuangkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom maupun yang mendengarkan dari YouTube. Kiranya kita semua sukacita dan dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan diteguhkan tentang bagaimana kita memaknai diri kita. Memaknai diri dalam arti ketika kita kemarin dalam tema besar kita pada hari Minggu untuk jangan sama seperti dunia ini. Nah, ini sebenarnya ada kata kunci yang kalau kita baca konteks Roma, bacaan kita kemarin Minggu, kita diteguhkan untuk mengawalinya dengan mengubah cara berpikir kita ketika kita berkata jangan sama seperti dunia ini. Nah, kalau kita mau mengubah cara berpikir kita, maka tentunya bacaan hari ini mau meneguhkan kita yang selama dalam kehidupan kita sering merasa rendah diri, merasa kurang berharga, tidak puas dengan apa yang kita miliki, atau kita yang haus akan perhatian, pujian, penghargaan, dan mencarinya dengan cara yang sesuai dengan milik yang ada pada kita, sehingga kita baru merasa berharga. Nah, hari ini kita diteguhkan oleh bacaan Mazmur pasal 8. Bahwa ketika Daud dalam bacaan Mazmur 8 kita tadi, dia memuji Tuhan, pencipta yang mulia dan agung, karena dia melihat dirinya sebagai manusia itu berharga. Kalau kita lihat tadi, siapakah aku Tuhan ya, yang diberikan kehormatan, diberikan keagungan yang melebihi dari apa yang ada di sekitarnya, kemuliaan dan hormat melebihi segala yang telah diletakkan, kambing, hewan-hewan, bahkan apapun yang menjadi ciptaan Tuhan, siapakah aku sehingga aku diagungkan? Itu penghayatan Daud. Tetapi Daud yang dalam konteks dia merasa tidak layak, di bacaan kita tadi tidak layak untuk diingat, dimuliakan Tuhan, dia sadar bahwa dia diperlakukan seperti itu oleh Tuhan karena dia berharga di hadapan Tuhan. Karena dia diciptakan baik, diberikan karunia, kepercayaan oleh Tuhan, sehingga dengan demikian dia menyadari sungguh, Tuhan, namamu yang termulia, karena ia pun memberikan sesuatu yang berharga terhadap anak-anaknya yang senantiasa memuliakan Tuhan. Begitu ya, jemaat terkasih. Jadi dari Daud, dalam Mazmur 8 ini kita melihat bagaimana dia yang merasa kecil tapi juga sekaligus merasa sukacita, merasa bahagia karena berharga di hadapan Tuhan, itu membuat dia semakin mempermuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi dari sini jemaat terkasih sebenarnya kita mau belajar. Ketika kita ingin
memuliakan Tuhan, tidak sama dengan dunia ini, begitu ya. Satu hal yang harus kita ubah di mindset kepala kita adalah kita yang tadi merasa tidak berharga, rendah diri, tidak puas dengan apa yang kita miliki, yang kita ada pada diri kita, itu kita ubah menjadi, oh, aku berharga di hadapan Tuhan. Ini sesuatu yang spesial. Kalau kita di sekolah minggu ya Bu Susi, anak-anak kita bilang, aku istimewa gitu ya. Nah, kalau kita memang merasa kita istimewa, berharga, maka ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang setiap kata di mulut kita, pikiran yang kita rancangkan, tindakan yang kita lakukan, pasti sesuatu yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Tidak lagi sama dengan dunia ini. Yang kalau dunia ini mungkin, kamu nggak ada harta nggak dianggap, kamu nggak cantik nggak dianggap, kamu nggak Bapak Ibu yang nggak lengkap keluarganya nggak dianggap misalnya bagi dunia. Tapi bagi kita orang percaya, seperti apapun kita pribadi, kita lepas pribadi, kelebihan kekurangan kita itu dikasihi Tuhan. Wow, ini kabar sukacita yang luar biasa buat setiap orang percaya, yang kalau ini benar-benar melekat di pikiran kita jemaat terkasih, kita pasti akan terus merayakan keberhargaan kita dengan setiap laku tindakan kita, pelayanan kita, persekutuan kita, di keluarga, dimanapun kita berada, kita mewujudkan kita sungguh orang yang berharga, spesial gitu ya. Jadi jemaat terkasih, satu hal yang utama yang menunjukkan bahwa kita berharga di hadapan Tuhan, yaitu kasih dan kematiannya di kayu salib bagi kita. Kalau kita tidak berharga, mungkin Yesus tidak akan setia dalam puncak pelayanannya di kayu salib. Tapi karena justru kita orang berdosa ini yang ingin diselamatkan, berharga begitu ya, sehingga ia melakukannya agar kita pun merayakan hidup ini dengan cinta kasih Tuhan. Jadi jemaat terkasih, bagi kita yang masih punya saat ini mindset aku rendah diri, aku tidak layak, aku tidak mampu, mari kita ubah. Oh tidak, aku berharga bukan karena kata Mbak Aban, kata orang-orang di sekitarku, kata orang-orang terdekat, tapi aku berharga karena Tuhan memang melihatku berharga. Sehingga ketika aku tahu bahwa aku berharga, maka aksiku pun sesuatu yang menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Bukankah Daud pun tadi mengatakan ketika dia pun akhirnya menyadari dia sudah dikasih Tuhan, diberikan kehormatan, kemuliaan oleh Tuhan, pada akhirnya dia justru memuliakan nama Tuhan. Jadi jemaat terkasih, mari kita muliakan Tuhan lewat hal ada. Mari kita muliakan Tuhan lewat setiap hal yang kita lakukan. Tidak hanya di gereja, di keluarga kita, di masyarakat, dimanapun kita berada, kita tunjukkan kita memuliakan Tuhan. Karena kita bersyukur Tuhan sudah mengasihi kita, menolong kita, melihat kita sebagai seorang yang istimewa. Kita wujudkan rasa sukacita kita karena Tuhan sudah memandang kita anak-anaknya dengan cinta kasih dan berharga di matanya. Kita nyatakan pujian mulia, mulia namanya.
Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mari kita muliakan Tuhan kita, karena kita pun telah dimuliakan Tuhan, karena kita berharga dan dikasihinya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur, karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami, menyayangi kami, sehingga bagi kami yang selama ini kami menganggap diri kami tidak layak, menganggap diri kami berharga karena apa yang kami miliki, ternyata itu sesuatu ukuran dunia ini Tuhan. Justru di dalam iman kami ini adalah manusia yang sangat Tuhan kasihi, berharga di mata Tuhan, sehingga dengan keberhargaan ini Tuhan, kami meyakini kami mampu untuk mewujudkan cinta kasih Tuhan, memuliakan nama Tuhan lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan yang menolong kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan dimanapun kami berada, kami merayakan sukacita kami, keberhargaan kami dengan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.